faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah aidan fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan, memperkuat, mengoptimalkan, mengakselerasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, mulai dari pengertian takwa yang mendasar, mematuhi menjalankan semua perintah Allah hingga menjauhi semua larangannya, sampai kepada pengertian takwa yang lebih mendalam lagi, yaitu selalu merasa dekat dengan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema memaafkan sebagai tanda takwa. Hadirin jamaah sekalian, dalam kehidupan yang kita jalani, yang namanya kesalahan, kelupaan, kecerobohan, kelengahan yang dilakukan orang lain terhadap kita adalah hal yang biasa, adalah hal yang lumrah yang mewarnai kehidupan kita dalam membangun kebersamaan bersama orang lain. Kesalahan itu bisa kita pahami karena manusia sebenarnya memang berpotensi untuk melakukan kesalahan tersebut. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka di dalam kesalahan ini, apakah kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita itu lahir dari ketidaksengajaan atau kesengajaan, lahir dari ketidaktahuan, atau lahir dari ajakan-ajakan nafsu untuk berbuat buruk. Dengan pemahaman inilah kita bisa lebih mudah untuk mau berkenan dan bersedia memaafkan orang lain. Karena ketika kita sedang memaafkan orang lain, berani memaafkan orang lain, ketika itu pula sebenarnya kita telah membebaskan diri kita dari rasa marah, dari rasa benci, dari rasa dongkol, dari rasa dendam atas kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Entah dalam bentuk tipuan, entah dalam bentuk fitnah, dalam bentuk menusuk dari belakang, dalam bentuk menggunting dalam lipatan, atau membuat berita-berita buruk fitnah tentang kita kepada orang lain. Kita bisa terbebas dari rasa-rasa negatif itu dengan mau memaafkan orang lain. Dan contoh perilaku maaf ini telah diberikan oleh Rasulullah dalam banyak cerita. Salah satu cerita yang legenda dan monumental yang sudah kita ketahui bersama adalah bagaimana Rasulullah memaafkan penduduk Taif. Di awal-awal tahun dakwah beliau datang ke negeri Taif
dengan bermaksud untuk menyampaikan dakwah risalah Islam? Apakah Rasulullah mendapatkan sambutan yang hangat, tepuk tangan, pelukan, senyuman? Tidak. Bahkan Rasulullah mendapat cibiran, mendapat olokan, bahkan mendapat timpukan batu. Sebegitu tidak manusiawinya penduduk Taif dalam menyambut dakwah Rasulullah, sampai-sampai malaikat Jibril datang kepada Rasul dan menawarkan, "Wahai Rasul, jika engkau mengizinkan, aku tidak rela engkau diperlakukan tidak manusiawi. Jika engkau mengizinkan, akan aku balikan tanah penduduk Taif dan aku balikan seluruh penduduknya." Lalu apa jawaban Rasul? Tidak perlu wahai malaikat Jibril. Tidak apa, tidak mengapa. Mereka tidak tahu. Fa innahum la ya'lamun. Rasulullah memaafkan perilaku penduduk Taif karena Rasulullah tahu penduduk Taif itu melakukan hal-hal yang tidak bagus itu karena mereka tidak tahu. Ini adalah contoh nyata, modal yang paling nyata bagaimana kita bisa memaafkan orang lain karena orang lain berbuat jahat kepada kita karena ketidaktahuan, atau karena mereka ditutupi oleh nafsu-nafsu buruk yang kemudian mencelakakan kita. Karenanya hadirin jamaah Masjid Al-Huda yang dicintai oleh Allah, perilaku memaafkan ini berat. Perilaku untuk bersedia memaafkan orang lain dan menekan ego kita berat. Karena berat inilah memaafkan menjadi salah satu tanda, salah satu ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan berlarilah, bersegeralah, cepat-cepatlah mendatangi ampunan Tuhan dan surga Tuhan. Surganya Allah yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan orang-orang bertakwa. Apa ciri orang-orang bertakwa itu? Adalah mereka yang selalu menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Mereka yang mampu menahan amarah. Mereka yang mampu memaafkan manusia. Dan Allah menyukai mereka yang selalu berbuat baik. Karenanya hadirin jamaah Masjid Al-Huda yang dicintai oleh Allah, ketika kita mampu berupaya sekuat mungkin untuk mau memaafkan orang lain, sebenarnya titik utamanya, titik kepentingannya bukan untuk kepentingan orang yang kita maafkan tersebut. Karena boleh jadi orang yang kita maafkan tetap dalam perilaku yang tidak baik kepada kita. Tapi kepentingannya adalah kita sendiri. Ketika kita memaafkan, kita membuang rasa marah, membuang rasa benci, membuang rasa dendam, sehingga hati kita terbebas dari segala perasaan emosi-emosi negatif ini. Karena bila tidak, rasa dendam yang terus kita pelihara karena kita belum mau memaafkan akan menjadi karat di dalam hati kita, akan menjadi karat dalam pikiran kita. Dan jika ini dibiarkan dalam bahasa psikologis akan menjadi psikosomatik, penyakit mental, pikiran, hati yang berdampak kepada penyakit fisik. Maka memaafkan kita upayakan untuk
bisa kita lakukan. Dan memaafkan kita upayakan menjadi bagian dari sikap dan gaya hidup kita. Bahkan bila mungkin kita menyiapkan, kita menginventarisasi, kita membuat stok maaf yang banyak sekali di dalam diri kita. Kita maafkan mereka, kita maafkan manusia sebelum mereka berbuat salah. Kita maafkan mereka sebelum mereka menipu. Kita maafkan mereka sebelum mereka menelikung kehidupan kita. Dengan dasar inilah hati kita bisa lebih jernih, hati kita bisa lebih tenang, hati kita bisa lebih ikhlas. Dan di dalam jiwa yang tenang, jiwa yang ikhlas, jiwa yang damai, sebagai dampak, sebagai buah, sebagai hasil dari jihad kita untuk mau memaafkan orang lain, hidup kita benar-benar diberkahi oleh Allah. Di dalam keberkahan inilah hidup kita dilancarkan, rezeki kita dilancarkan, karir kita dipermudah, sampai kita akhir menutup mata. Ayat yang menjadi favorit kita adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, hamba-hamba yang soleh, dan masuklah ke dalam surga yang sudah aku siapkan karena jiwamu yang. Mari di sisa usia kita melatih diri untuk bisa memaafkan orang lain. Memaafkan tanpa menunggu orang yang bersalah meminta maaf kepada kita. Kita maafkan orang lain, kita maafkan kehidupan ini, kita maafkan keadaan-keadaan yang tidak kita kendali. Bahkan kita maafkan diri kita sendiri yang masih belum taat kepada Allah. Kita maafkan diri kita sendiri yang masih sering lalai terhadap janji-janji kita sendiri. Kita maafkan diri kita sendiri yang masih belum mampu berbuat sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.